Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan kita bahas materi klasifikasi tipe iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca di suatu wilayah yang luas dan dalam waktu yang sangat lama. Klasifikasi iklim yang bakal kita bahas yaitu ada iklim matahari, kemudian ada iklim Koppen, iklim Schmidt Ferguson, dan terakhir kita akan bahas iklim Junghun. Oke, langsung kita akan mulai iklim matahari. Iklim matahari didasarkan pada paparan sinar matahari yang diterima permukaan bumi yang bisa berbeda-beda tergantung dari garis lintangnya. Semakin tinggi derajat lintangnya, makin dikit juga paparan sinar mataharinya. Nah, dari situlah iklimnya bisa kita bagi menjadi 4 zona kayak gini. Yang pertama ada iklim tropis, kisaran antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Di iklim subtropis itu kisaran antara 40 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang selatan. Ada juga iklim sedang yaitu kisaran antara 66,5 derajat lintang utara sampai 66,5 derajat lintang selatan. Dan terakhir ada iklim dingin yaitu kisaran antara 90 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang selatan. Yuk kita bahas dari iklim tropis. Iklim tropis karakteristiknya itu wilayah ini penyinaran matahari setiap tahun. Jadi suhunya itu tinggi, bahkan bisa sampai sekitar 30 derajat Celcius. Nah, karena banyaknya pemanasan jadi banyak juga tuh penguapannya. Terus banyak juga awan dan banyak juga hujannya. Geser ada iklim subtropis. Kalau ini dia sangat dipengaruhi gerak semu tahunan matahari. Makanya nih bakal ada 4 musim di sini. Jadi dari musim dingin, kemudian semi, panas, gugur, terus balik lagi ke dingin dan seterusnya. Selain itu, zona iklim ini juga punya musim panas yang hangat, dan musim dinginnya itu tidak terlalu dingin karena masih tidak begitu jauh dari Khatulistiwa. Contohnya kayak Jepang nih, di Okinawa yaitu iklim subtropis, sama Hokkaido yang adanya di iklim sedang. Musim dingin di Okinawa ini tidak terlalu dingin. Nah, kalau di Hokkaido itu dingin banget. Oke, sekarang kita lanjut ke bahas iklim sedang. Iklim sedang. Nah, zona ini punya 4 musim juga dalam setahun. Musim dingin, musim semi, panas, gugur, balik lagi ke dingin, dan seterusnya. Tapi kalau di sini musim dinginnya itu beneran dingin ya, karena dia udah lumayan jauh dari Khatulistiwa. Contoh kayak negara yang iklimnya sedang itu kayak Amerika Serikat, terus ada Inggris sama Jerman. Lanjut ke zona iklim yang terakhir, yang paling ujung di sekitar kutub, yaitu iklim dingin. Nah, kalau di iklim dingin ini ada di kutub, jadi fenomena yang menarik di sini tuh ada yang namanya midnight sun atau polar day. Jadi pas musim panas tuh mataharinya bakal bersinar 24 jam. Bayangin tuh, udah malam masih ada mataharinya. Nah, pas musim dingin malah sebaliknya, bakal terjadi namanya polar night. Jadi mataharinya itu bakal tidak muncul sama sekali selama 24 jam. Contoh nih kayak ada di Norwegia, terus ada di Rusia dan Kanada. Nah, karena iklim matahari udah, sekarang kita lanjut bahas iklim Koppen. Buatan ahli iklim asal Rusia yaitu Vladimir Koppen. Koppen membagi iklim di bumi berdasarkan 2 indikator utama, yaitu ada suhu udara dan curah hujan. Nah, beliau ini pakai kode huruf buat membagi iklimnya. Jadi beliau ini pakai 2 sampai 3 kode huruf. Huruf yang pertama, mulai iklim dibagi berdasarkan mulai ini disimbolin dengan huruf pertama. Bisa kamu lihat di sini ada iklim A sampai iklim E. A itu untuk zona tropis, B zona kering, C zona temperat, kemudian D zona iklim luar, dan yang terakhir E zona dingin. Berikutnya Koppen membagi unsur curah hujan untuk membagi A sampai E tadi ke dalam tipe iklim yang disimbolin pakai huruf kedua. Kayak gini. Kamu bisa lihat tabelnya dari tipe iklim S kapital sampai tipe iklim F besar. Yang kamu harus perhatiin itu ada 2 huruf sama tapi berbeda. Yang pertama huruf kapital, yang satunya lagi kecil. Contohnya kayak S, W, dan F. Nih, saya kasih tahuin ya cara baca datanya. Kita ambil contoh satu tipe iklim F kecil. Nah, ini namanya iklimnya iklim lembab. Kondisinya itu tidak ada musim kering. Berarti bisa kita simpulkan ya, dari curah hujannya itu tinggi sampai sepanjang tahunnya tidak ada musim kering.
Nah, setelah itu tipe iklim tadi dibagi-bagi lagi pakai indikator suhu ke dalam tipe iklim yang disembunyiin pakai huruf ketiga. Macam-macam subtipe iklimnya sebagai berikut. Kamu bisa lihat tabelnya dari mulai H, K, A, B, C, D. Yang perlu kamu perhatiin yaitu bagian keterangannya. Jadi kita lihat contohnya yaitu subtipe iklim H. Nama iklimnya iklim panas, dan di keterangannya bisa kita lihat misalnya kayak iklim H ini rata-rata suhu tahunannya itu lebih dari 18 derajat Celcius. Dari pembagian yang sudah dibahas tadi bakal jadi klasifikasi iklim Koppen sebagai berikut. Ada mulai dari AF, AM, AW, terus ada iklim P yang dibagi menjadi banyak, itu iklim BWH, BWK, dan seterusnya. Kemudian ada iklim C sama D juga dibagi banyak, dan yang terakhir yaitu iklim E dibagi menjadi dua yaitu FT dan EF. Nah, tadi kan zona-zona iklim Koppen berbeda-beda ya, tentunya kondisi negaranya juga beda dong. Nah, ternyata itu ngaruh perbedaan terhadap bioma yang berkembang di zona-zona itu. Kita bahas iklim Koppen mulai dari iklim A. Iklim tipe A wilayahnya tropis, termasuk Indonesia. Juga iklimnya dominan A. Iklim A ini dibagi-bagi ke sub iklim AF, AM, dan AW. Kita bahas mulai dari AF. AF ini bisa kita bilang dengan iklim tropis basah. Cirinya yaitu punya suhu tinggi, terus curah hujannya juga tinggi. Gara-gara itu terbentuklah bioma hutan hujan tropis. Misalnya kayak di Indonesia banyak, di Sumatera dan Kalimantan. Terus ada juga di negara lain yaitu negara Brasil. Lanjut iklim AM. Nah, kalau ini iklim monsun tropis. Cirinya suhunya tinggi dan curah hujannya berubah-ubah mengikuti musimnya. Nah, gara-gara itu terbentuklah tampakan hutan musim tropis. Sebarannya bisa kita lihat di Indonesia yaitu seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan ada juga di negara lain yaitu Bangladesh. Terus ada iklim AW. Ini iklim tropis dengan musim hujan yang kering. Ciri-cirinya jelas suhunya tinggi dan curah hujannya sangat sedikit. Nah, gara-gara itu terbentuklah sabana tropis yang membuat iklim AW ini sering disebut sebagai iklim sabana tropis. Sabana tropis itu kayak padang rumput yang disekelilingi pepohonan, tetapi pepohonan tumbuhnya sangat jarang. Contohnya kayak Indonesia itu Jawa Timur, kemudian Madura, Nusa Tenggara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan nanti juga di Kepulauan Aru. Terus ada iklim B. Iklim B ini disebut juga dengan iklim kering. Iklim B ini dibagi menjadi beberapa subtipe iklim yaitu BS. Iklim stepa, curah hujannya lebih dari sama dengan 5 inci per tahun. Itu ada iklim BW, iklim gurun, curah hujan kurang dari sama dengan 5 inci per tahun. Dan lanjut iklim C yaitu iklim temperat. Iklim C ini dibagi menjadi beberapa subiklim C, yaitu CF, iklim temperat lembab, CS, iklim bertemperat dengan musim panas yang kering, dan yang terakhir itu CW, iklim temperat dengan musim dingin yang kering. Terus ada iklim D, yaitu iklim benua. Di sini juga terbagi menjadi beberapa subiklim, yaitu DF, iklim benua lembab, DS, iklim benua dengan musim panas yang kering, DW, iklim benua dengan musim dingin yang kering. Dan yang terakhir itu ada iklim E, disebut juga dengan iklim dingin. Di sini subiklimnya ada dua yaitu ET, iklim tundra, dan EF, iklim salju. Iklim Schmidt-Ferguson ngembangin klasifikasi iklim sekitar tahun 1950. Nah, mereka ini pakai data curah hujan dan membagi bulan setahun menjadi 3 jenis. Pertama ada basah yang curah hujannya lebih dari 100 mm per bulan. Terus ada bulan lembab dengan kisaran curah hujan antara 60 sampai 100 mm per bulan, dan yang terakhir ada bulan kering yang curah hujannya kurang dari 60 mm per bulan. Nah, dari pembagian ini dihitung nilai Q dari bagian semua wilayah Q. Q ini adalah nilai banyaknya bulan kering dibagi banyaknya bulan basah. Jadi yang dihitung adalah jumlah bulannya. Misalnya kayak bulan keringnya ada berapa bulan dan bulan basahnya ada berapa bulan. Jadi bukan jumlah total bulan hujannya ya. Jadi rumusnya gini, Q sama dengan banyaknya bulan kering dibagi banyaknya bulan basah dikali 100%.
Dari rumus itu kita tahu bahwa iklim Schmidt Ferguson ini membagi iklim pakai perbandingan bulan kering dengan bulan basah. Jadi mereka menghitung tidak memakai bulan lembabnya. Nah, nanti setelah nilai Q-nya ketemu, kita bisa cocokin nilai Q-nya ke tabel klasifikasi iklim sebagai berikut. Buat nentuin iklimnya, ada 3 langkah penentuan iklimnya. Yang pertama, kita tentuin dulu mana yang masuk bulan kering dan yang mana masuk bulan basah. Terus yang kedua, kita masukin rumus buat mendapatkan nilai Q-nya. Nah, yang terakhir kita cocokin nilai Q ke tabel klasifikasi iklim. Coba yuk kita tentuin mana bulan basah dan mana bulan keringnya. Bulan kering, jadi kita cari curah hujannya itu di bawah 60 mm per bulan. Jadi ada Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Lanjut bulan basah yang curah hujannya itu lebih dari 100 mm per bulan, yaitu ada Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Bulan November ini tidak termasuk bulan basah maupun bulan kering karena dia merupakan bulan lembab, jadi kita biarkan saja. Nah, sekarang kita totalin bulan keringnya ada 5 dan bulan basahnya ada 6. Lanjut langkah kedua, kita masukin rumus. Jadi Q sama dengan bulan kering dibagi bulan basah dikali 100%. Sekarang kita masukin angkanya. Bulan kering tadi 5 bulan, basah 6, jadi 5 dibagi 6 kemudian dikali 100%, hasilnya 83,3%. Oke, berarti udah ketemu nih nilai Q-nya. Langkah terakhir kita cocokin nilai Q ke tabel iklimnya. Kamu lihat nih, kan tadi hasilnya 83,3%, berarti dia termasuk iklim ya, yaitu iklim sedang. Oke, iklim Schmidt Ferguson udah. Sekarang kita lanjut bahas iklim Junghun. Jadi dulu ada nih seorang ahli botani dan geologi Jerman namanya Franz Wilhelm Junghun. Itu ditugaskan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk datang ke Jawa meneliti tanaman-tanaman khas yang cocok ditumbuh di Jawa. Nah, dari hasil penelitiannya itu akhirnya dia nemu nih, ternyata tanaman-tanaman tersebut itu cuma bisa ditanam atau cocok ditanam pada kisaran ketinggian tertentu. Dari situlah klasifikasi iklim Junghun berdasarkan pembagian ketinggian tempat. Pembagiannya yang pertama kita bagi zona iklimnya pakai ketinggian. Bisa kamu lihat nih ya. Pembagiannya sebagai berikut. Di bawah bagian ada zona panas, yaitu 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Kemudian ada zona sedang, zona sejuk, dan yang paling atas itu ketinggiannya lebih dari 2500 meter, yaitu ada zona dingin. Makanya nih dari pembagian zona tadi kita bisa nentuin kisaran suhunya di setiap zonanya. Jadi kayak gini. Zona panas suhunya berkisar 22 sampai 26,3 derajat Celcius. Kemudian ada zona sedang, suhunya segitu, zona sejuk, dan terakhir zona dingin. Nah, tiap tanaman bisa tumbuh berkembang dengan baik di sekitar suhu tertentu. Dari situlah kita bisa kategoriin lagi jenis-jenis tanaman budidaya ke zona iklim sesuai dengan kisaran suhu yang paling cocok. Jadi di zona panas ini bisa ditanamin seperti padi, jagung, tebu, karet, dan kelapa. Kemudian zona sedang ada tembakau, kopi, coklat, dan ada juga zona sejuk bagus buat tanaman teh, kopi, kina, dan sayuran. Nah, paling atas nih zona dingin. Dia itu tidak bisa ditanami tanaman budidaya karena suhunya sudah terlalu dingin. Secara lengkap kayak tabel berikut ini. Nah, pembahasan dari iklim Junghun tadi mengakhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.